Allah, para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati. Alhamdulillah wa syukurillah bahwa kita sampai hari ini masih tetap diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keislaman dan keimanan kita masih menjadi orang Islam, orang yang beriman. Ini merupakan nikmat yang besar, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kita sebagai manusia dengan memberi umur yang sangat terbatas. Kalau sampeyan nikah paring ngodi sareng Allah dan umur kaula panjenengan ibadah. Cara orang pendah kaula panjenengan nikah ibadah. Paring ibadah di Allah cara umur. Mun eta bitong mun orang elak terus ka umur lah tanpa tibian ada masa terus daerah umur engkau sekali seberian riyah bisa manfaat dan akuna sahabat cara orang audit nekuk benda tambah abid tambah sekone katipun apa carana kaula panjenengan bisa gunaake kapital atau benda atau umur saya terbatas. Banyak orang odi ini kata oning tak andi rencana, tak andi perhitungan. Kalau odi jalan ini kata baik. Kau lebih panjenengan wajib asyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ongkuna carana kau panjenengan aguna aki umur ada benda. Carana kau ngatur odi itunya saya terbatas menikah. Ampun paring petodu. Ampun paring jalan lah carana. Beranjak sasus saja. Tak usah sampai bingung. Ala jalan datang perintah marilah. Sya'ruba agama meriah. Arya agama meriah ongkuna cara nak katipun apa supaya benda kaulah sekemak sekonek penikah bisa manfaat dak kaulah itunya gantah sampai dekik timbun mari mati. Sebab man orang cuma ajalan ngangku pikir natibi bisa bosan. Engkau odi sekelan rek engkau apa kau? Apa yang akan saya cari dalam hidup ini? Kalau disebut kebahagiaan yang mana? Kalau saya mencari kekayaan saja, apakah itu yang namanya kebahagiaan? Kalau saya mencari kemasyhuran, terkenal, populer, apa iya orang itu sudah cukup dengan populer saja? Apakah arti hidupku ini? Ini pertanyaan bisa maposang pikiran nih. Orang makin itunya macam gulina, macam cita-cita nah, macam rencana nah. Karena kabeh nganggo pikiran. Kanggo kaula panjenengan pikiran yang kui. Kabeh kaula panjenengan sebelumnya kudu percaya kepada Gusti Allah. Gusti Allah seagebe engkau ria. Saya melahir engkau itunya ria abri sango engkau. Abri betodu ka engkau. Baan monterwa ontong tero tak sia-sia, tero tak elang percuma. Merupakan jalan ria. Area aturan engkau. Nikah saya nyama agama Islam. Nikah saya sekore, saya wajib sekore bi kaula panjenengan. Karena ngantos aremaken ngantos menit nikah kaula panjenengan ki tetep orang iman tetep ngelampai Islam. Moga-moga sampai laguna. Thank you. Moga-moga sampai bulan ada. Moga-moga sampai tahun ada. Kaula ki tetep di panjenengan
nekui iman ben Islam. Sahabat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oneng ada bu, saya ngacong pagi tinggal akhir zaman asbaha musliman mu'minan wa amsa kafira. Bunyak deki orang sekulaku keluar ki iman ki Islam permolere sore tetireng kafir. Dari posang dari salbut keberadaan, dari bingung pikiran, dari goyang atena orang, dari keberadaan secemacam, tak usah sebulan, tak usah setahun, sehari orang ini kapan bisa berubah. Keluar dari campuran ki Islam, tahu neng kam magelak, mapan peleman, maapun tetireng kafir. Nikah dua guna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melana kaula panjenengan tak kenging lopot, tak kenging ambu adua. Selain asyukur karena ngantos are mangken ngantos menit mangken menikah kaula panjenengan ki iman ki Islam wajibnya ke Allah. Padahal tak kaula Gusti lakuna sedu malam seminggu boleh sebulan aki setahun aki sampai umur kau tak ada muka-muka tetap iman dan Islam. Ini kecil banyak orang jenengan. Jangan telaki ilmu na sambian. Jangan telaki agama na sambian. Mulai cabut di Allah hidayah kelak. Ampun. Sobung abid. Orang tak keneng aromasa aman, aromasa tentrem ke agama tak etek-otekah. Tak elik huliah, tak yang goyang lah. Satu aja orang bakal ngalami begitu. Malah sampun mati orang ki yang campoleh pagi ting ampun cukup boleh dari kuburan. Saatnya mari kiamat. Ampun depak bektona dari menikah siapa cak dajjal wah. Dajjal menikah sabun orang sobung selopot. Kapi orang paksa sor muang iman so muang Islam mah. Ini kepaksaan, kalau dan kekuatan dan kekerasan orang supaya muang agama. Neka umpama aki, sini Gusti Kanjeng Nabi, Dajjal. Dajjal ini kenapa nama orang, kenapa nama golongan, kenapa nama negara, kalau tak paham. Tapi Dajjal paneka orang si paling kubesah sampai orang nekui agama takut. Suruh muang agama ni buang. Suruh buang iman ay buang. Munta ay paring selamat bi Allah. Medan atau rejak buang bu senyon ke Allah. Wah nikah syukur kaula panjenengan. Nomor 2 kaula ki terus nerangake keterangan atau bersambungan dari keterangan kaula pengajian sampun malam Senin setepongkor nih. Agama Islam saya terangake kelak paneka menabi kaula naleteh kaula ampun nerangake pan berempan malam Senin setepongkor ke agama Islam paneka tujuannya maksudnya seutama melengkapi manusia untuk hidup di dunia ini, melengkapi dengan aturan-aturan, melengkapi dengan tugas-tugas, melengkapi dengan sifat-sifat, melengkapi atau menyampurna aki aberiin kapital, aberiin bedah, aberiin cara bagaimana seorang manusia harus mengatur hidupnya. Nah nikah kula pun nerangake jek paling sekonek manusia menikah diberi tugas atau diberi kewajiban aro berdua. Nomor setong yang bersifat individual, yang bersifat
perorangan. Aini tong setong orang neka kudu andi sifat-sifat gelak menjalankan tugas-tugas pribadi atau kewajiban-kewajiban aini fardu ain. Tugas-tugas sekutu ijelena kitong setong orang. Tak nampek nih kawan. Tak nampek orang kaya, orang miskin, orang pinter atau orang bodoh. Ini kan setong. Nomor 2, tugas-tugas atau kewajiban-kewajiban saya bersifat umum. Saya bersifat kolektif, saya bersifat sosial. Neka, sepokok. Orang Islam sebagai orang nak nekuk aturan pangeran saya agama Islam. Neka paling bunter kedua. Nomor setong aben tibi, napa seketu lakone? Neka setong. Kang kui aben tibi neka setong. Nomor 2. Tugas-tugas kewajiban pun apa sekutu elakoni kaulah kang kui umum. Neka. Jadi orang Islam neka andi tugas rangkap, andi tugas ganda. Tidak cukup orang Islam mengatur dirinya sendiri asal dia baik, selamat, kenyang, cukup, tak mikir orang lain, tak cukup. Kita sempurna Islam menikah. Kita cukup. Pokok orang rekor mikir aben selamat, aben aman, cukup, tak kekurangan apa-apa. Lah maksud hasil lah maksud audit lah cukup. Sebab orang audit maksudnya minta cukup, senang, sempurna. Kan kui abad tibi, lalu kik belum mari kini, kik separuh kini kan. Nomor 2. Kewajiban engkau kangku orang lain. Lain kutu pada. Mesti nih kak. Tak kayak yang orang odik tibi kangku keparlok na tibi ni tak bisa. Kutu juga mikir kewajiban saya nomor 2. Yang kipunya keparluan kangku orang lain. Dalam ilmu syarak, ilmu agama. Mereka keneng ekoca berdua ringkesah. Nomor setong mengenai keparluan kang kutong setong orang. Tak nampik si KM abisaos. Lah ini kedua. Iman atau bertauhid, ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. 2. Tauhid bi tasawuf ini adalah ilmu di mana orang diajari tugas-tugas atau kewajiban-kewajiban sekutu lampai bitong setong orang. Satu aja nih kawan. Semua orang, semua kepala nih kak. Tiap-tiap hidung, tiap-tiap kepala ini harus mengerti apa yang dia harus mengerjakan. Nah ini kak. Cara ilmu ini disebut ilmu tauhid sareng ilmu tasawuf. Saya mengenai urusan-urusan lain, urusan umum, kangku keperluan seumum. Lah ini kak disebut ilmu fikih. Ini kegampangan lah secara garis besar. Melana dalam ajaran atau pelajaran Islam ini kan bertelok bab iman, bab Islam, bab ihsan telok. Iman ini ketong setengah orang kudu andi iman kepercayaan sebener dak Gusti Allah, dak malaikat, dak nabi dan seterusnya arkanul iman kaisa. Nikah sebelum orang Islam nikah tak nampek sikap emak bayi laki bini padu bayi. Pas nomor 2 tasawuf, ihsan nikah artinya katipun apa supaya iman gelak bisa kuat, supaya iman kau gelak supaya kokoh.
Ini kata tasawuf. Ini keparlo. Mataku iman, ini keparlo. Kaulah ampun abid ongkuna, ker-peker. Katipun apa supaya orang ngerti. Lebih-lebih orang makan zaman modern mereka. Sahabat mau berdeca tasawuf. Ini kesehatan, ini ke orang biritan, orang aku jeng tahajud, abirit, asaman, ibadah. Walhasil, kira-kira nak makan tak pati tertarik, nak bohong. Lebih-lebih pasti yang sianya tasawuf itu sama dengan tarekat. Tambah serem gini kan. Tambah serem, tambah takut. Padahal bukan begitu. Tasawuf itu lain. Tarekat itu lain. Lain ya kan. Tidak boleh dikatakan tasawuf sama dengan tarekat. Tarekat itu tasawuf sama dengan tarekat. Punten. Tasawuf itu sama dengan wirid. Betul, belum. Tapi wirid termasuk tasawuf, betul. Tasawuf, tarekat termasuk tasawuf, betul. Tapi tasawuf pada akibat tarekat tidak betul. Atau kurang betul. Jadi tasawuf penekang kuno bodoh serajo. Esnya macam-macam. Lah. Esnya tasawuf ni macam-macam. Tapi pokok tujuan setok. Kenapa tujuan? Kuat iman. Iman kila ada rumah supaya teguh. Ini kata tasawuf. Betul ni. Jadi kila bukan motor. Sabdan orang Islam harus mempunyai iman. Ini sebagai landasan atau fondamen. Setiap orang Islam. Lah untuk memperkuat iman, ini tasawuf. Melana bada setong orang makin saya nerang lagi. Tasawuf itu mempunyai aspek atau mempunyai isi sedikitnya 4. Dari kini kegula sepacet abis kula terus menyebarkan faham ini. Saya ingin memberikan pengertian kepada masyarakat, terutama masyarakat sekarang. Bahwa orang Islam itu tidak bisa lepas dari dua ini. Tiap-tiap orang Islam. 1 tentang iman, 2 tentang tasawuf. Tapi tasawuf itu yang bagaimana? Lah ini enggak. Gila-gila, ampun matur. Tasawuf itu isinya banyak. Sampai ada orang mengatakan, tasawuf itu sedikitnya ada 4. Unsurnya. Ada 4 bagiannya, ada 4 isinya. Kenapa ini? Nomor 1, yang paling tinggi, metafisika, ma wara'at tabi'ah, tentang alam gaib. Mun orang ingin mengenal alam gaib, ingin masuk ke alam gaib, ingin tahu alam gaib, tasawuf. Melebat tasawuf, mereka ada baca dengan beda jalan supaya kaulah sampian oneng ma wara'at tabi'ah, apa yang dibalik alam natir, metafisika jangan kena makan. Ini 1. Selain segi yang tinggi ini ada lagi isinya tasawuf itu, yaitu ini sepenting kita terang akhir itu, yaitu mengenai etika. Etika artinya ilmu akhlak. Mendidik akhlak, mendidik mental, mendidik rohani. Ini menjadi keperluan setiap orang. Saben orang manusia ini perlu mempunyai tata diri yang kuat, mempunyai jiwa yang kuat, mempunyai rohani yang kuat. Mencara orang makan kekuatan dalam. Lah nikah. Mun orang tak ngerti carana, lah nikah. Bedekan dia kanca kaula nikah. Diri teroan dia ilmu sekuat. Bagaimana supaya saya bisa mempengaruhi orang.
supaya saya ini punya kekuatan dalam. Mun asilat, mencak karate, kok bisa. Belum apa-apa orangnya sudah keder, takut. Mun lihat dua bingkok, ya bela dorong meruah. Akhirnya karena tak andi tuntunan, pah nyari ilmu kiri-kiri kau gurun, guys. Nyari ilmu kenangan tengah-tengah sampai akhirnya rosak orang. Saya maksud tak hasil aban lecer pikirna taron-taron. Ini karena sipin tak oleh gelena. Monteroan dia kekuatan dalam belajar tasawuf. Sebab tasawuf itu justru memperkuat. Ya, ilmu tasawuf adalah merupakan metode pendidikan moral, metode pendidikan etika, akhlak. Kula kemak saya, kula belum bisa memerinci, kula ungkura terro menulis suatu keterangan gampang yang populer, di mana diterangkan tasawuf itu sebagai metode, sebagai caranya kalau ingin mendidik rohani, ingin mendidik mental, ingin mendidik kekuatan dalam. Neka, ongkuna kita sabuk neka. Setengah dari esena tasawuf. Beda boleh terangaki. Esena tasawuf selain yang gelak ketong metafisika, itu soal dulum nih, soal gaib, ingin menjelajahi alam gaib, alam-alam yang immaterial, yang tidak tampak mata, yang tidak bersifat benda padat. Yang kedua, etika. Esena tasawuf ini etika ini artinya tentang ilmu akhlak, tentang ilmu menguatkan rohani. Yang kedua. Nomor 3, esena tasawuf mereka merupakan muhasabatun nafs, atau cara makin disebut psikologia, ilmu jiwa, ilmu mengenal jiwanya sendiri. Engkau ri apa dalam engkau ri esena engkau saya kocak beden Allah sering kau ri andi beden Allah sida remengkau ri. Mun beden kasar pun terang andi cetak, andi mata, andi elong, andi kolek, andi tolang. Nika pun terang nika. Cuma cak pun manusia punika andi dua ya. Beden kasar bi beden Allah. Beden si Allah sare apa kok? Lah, mun terang ini tasawuf. Tasawuf itu mengenalkan kepada kita isi atau bersifat beden Allah. Ini kata tasawuf. Melana yang kita lapor menabi sebut tasawuf isinya antara lain adalah psikologia, ilmu jiwa, mengenal jiwa manusia. Mencara Arab disebut muhasabatun nafs, mengontrol dirinya sendiri, melatih dirinya sendiri. Ilmu-ilmu melatih diri sendiri, ilmu-ilmu melatih dan mengenal jiwa sendiri, itu tasawuf. Nikah. Saya nomor 3. Nomor 4, esena tasawuf. Sebut estetika. Estetika nikah ilmu keindahan. Ilmu kehalusan rasa, kehalusan budi. Keindahan, rasa yang indah-indah. Al-jamal, al-kamal. Nikah ajaran tasawuf. Kalau kamu ingin mengenal kesenian, keindahan alam, keindahan mayapada, keindahan rasa, belajarlah tasawuf. Tapi katiya teraki sampai sekarang ini masih banyak orang Islam sendiri, termasuk intelektualan, ahli terpelajar, mahasiswa-mahasiswa angkatan muda
yang belum mengenal tasawuf. Dikira tasawuf itu dikeran. Dikira tasawuf itu menjauhi dunia. Dikira tasawuf itu tidak mau hidup bergaul di dalam gelanggang perjuangan ini. Dikira tasawuf itu lari dari hidup. Atau dengan kalimat lain, tasawuf mati sebelum mati. Neka persangkaan perkiraan orang itu punya. Melana boleh cek terona boleh sebenarnya. Bagaimana supaya bisa dikenal, ngerti kelaban leres bahwa orang Islam ini tidak bisa lepas dari tiga ini. Memberikan ocaan iman, Islam, ihsan. Ya mengenai ini ilmu tauhid, ya mengenai ilmu tasawuf, ya mengenai ilmu fikih. Sebab makanya terus terang ya. Mun beda orang jadi kiai, terus jadi kiai. Ini kesepen nomor setong fikih. Fikih. Mun orang alim fikih gini ke kiai. Dan ini ya betul itu, cuma tidak semuanya betul begitu. Sedikitnya nih kak, namanya kiai kona menikah, mencara dean, selain ngaji sulam, bidaya, napanya mana? Sulam, sepina, pas nama boleh kifayatul akhyar, ilmu AKS ceket kayak lagi. Nih kamu cara dean, cara kampungan, ini minim paling sedikit. Satu sulam sepina. Pas nomor 2 akaid seket. Pas nomor 3 bidaya. Karena kira lah bidaya itu tasawuf tapi sebagian. Cuma biasa mon bidaya ni kok sebunya ni kok wirid toh. Wirid mon deket edung dia, deket mon dia. Itu hanya sebagai salah satu sarana cara bagaimana memperkuat jiwa nih kak. Wirid apa aja itu hanya alat itu. Saya ingin mendudukkan bagaimana tasawuf itu isinya pokoknya ini. Nah, caranya, jalannya ini. Boleh cek terus sini. Boleh cara umpamana pen terngarang nih kayak karang gitu. Orang merasa supaya jelas. Ini keperluan nih. Ini kan mengenai tasawuf. Tapi ibalina boleh. Tasawuf itu sedikitnya mempunyai dua mata mencara apa namanya mana lebih andik kontok 2 paling penting. Nomor 1 kepada ketuhanan ya, metafisika. 2 kepada manusia, kepada orang ini diri sendiri, kepada Tuhan dan diri sendiri. Mengenal Tuhan, mengenal alam gaib, metafisika. Yang kedua mengenal diri sendiri. Ini kayak gamblang terang. Mon orang pun masuk ke tasawuf, adarab alhamdulillah. Cukup kenal nih. Oneng lika-liku nih. Oneng seluk-beluknya, jalan-jalannya yang rumit-rumit itu padam. Nikah tasawuf. Nomor 2, nikah sebagai pertahanan masing-masing pribadi, masing-masing orang. Tong setonga orang nikah kudu andi perlengkapan andi teguhan. Pas nomor 2 makin nih katore saya terang lagi abisullah mengenai tugas-tugas umum. Saya mengenai umum, mengenai luar nih, benar mengenai diri pribadi tok, tapi juga mengenai luar nih. Ini kayak balik napa lagi abisullah paregi. Dalam peraturan agama Islam ada 6 perkara sebut di prinsip atau betul di dasar sekutu jaga keselamatan nah sekutu lindungi keselamatan nah 6 nomor 1 jiwa raganya manusia penikah sekutu jaga sekutu lindungi menurut agama Islam pernikahan 6. Nomor 1 jiwa raganya orang itu
jiwa raganya manusia. Eka setop. An-nafsu. An-nafsu nika jiwa dalam dan raga-raganya kaabe. Jiwa raganya. Ini harus dijaga, dilindungi keselamatannya. Ini pokok setop. Nomor 2, harta bendanya. Hak miliknya. Ini harus dilindungi, harus dijaga. Tidak boleh diganggu. Al-malu, harta benda. Ini kan jadi pokok. Nomor 3, keturunannya. Keturunan orang itu harus dijaga, harus dilindungi. An-naslu. An-naslu. Terekip kula panjenengan ngajib libelian ni kama tabba abi tabba dalam sini kaki ore pelatih. Jadi mak tambahna ilmu kula sampeyan nggih. Nek esen agama Islam nek terangake wi kaulah aturan-aturan Islam nggih, fikih, aturan fikih kae sela. Nek mon ering kes bod 6 perkara. 6 nek kudu dijaga, kudu dilindungi, tak boleh ganggu. Nomor 1 kelak apa? Jiwa raganya. Manusia ni kan? Jiwana ben aben. Ni kudu dilindungi, harus dijaga, tak boleh diganggu. Tak boleh. Ini kan nomor 1. Nomor 2, harta bendanya atau al-malu. Nomor 3, keturunannya, an-nasl. Nomor 4, akal fikirannya. Akal fikirannya manusia. Ini harus dilindungi, harus dijaga keselamatannya. Al-aqlu, al-aqlu. Pas nomor 5, kehormatannya. Kehormatan orang gelap harus dijaga, harus dilindungi, tidak boleh diganggu. Al-irbu, ain ra'bat. Al-irbu, kehormatan. Pas nomor 6, kepercayaan agamanya. Ad-din, kepercayaan agama. Ini kasih sepokok. Jadi dalam agama Islam, aturan-aturan macam-macam kaisah, boleh perintah, boleh larangan. Ini kasih jaga 6 ni kan. Orang si keamma abisaus tak nampet. Ni kata keneng 6 perkara ni kata keneng etek-kotek. Kutu dihormati, harus dihargai, harus dilindungi. Tak boleh diganggu. 1, jiwa raga. Tak boleh orang tandi salah napa-napa pasti tampeleng. Elokai atau bepate. Ni kata dilindungi ni. Dilindungi. Ni ke jiwa raga. Harta benda andin orang putih hormat, tak kenang pakai kalah atau ia jam tak permisi, tak boleh guys. Harus dapat izin. Sampai urusan compok. Compok ni kemulai lah bang, ya ada sampai budi. Ini kan merupakan almal, harta, benda seorang masuk tinggal masuk apa tak boleh. Muntah oleh izin. Kan beda aturan. Beda undang-undang. Alhamdulillah nih kak. Seorang petugas, polisi, tentara, senang keporek, ini kata oleh masuk ke bungkul orang, minta permisi dulu. Harus permisi. Tak. Boleh saya masuk? Apa? Saya akan melakukan penggeledahan. Mana suratnya? Ini surat perintah. Silakan. Tak boleh. Ini artinya menghormati, melindungi hak milik al-mal, harta bendanya. Ini kan di dalam Islam lagi. Allah, kalau kamu dibungkul orang, kalau sedikit masuk. Lebih-lebih masuk ke kamar, larangan raja ini kan. Maka masuk, bila kan saya permisi. Ya, sebenarnya kan nggak lena dan sih. Lena, tu.
Ini harta milik saya, al-mali ini. Di dalam agama maupun peraturan pemerintah, ini dilindungi, ini tak boleh diganggu saya. Malah-malah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada masa nurne soleh. Ana sampai tebu punya. Nek ana wong nginceng ning jero omahmu ngene. Kok culek matane ndak apa-apa. Tak bisa. Tak apa-apa, tak sama jero gendeng, tak bisa, tak apa-apa. Coba. Ini melindungi harta kekayaan, harta milik, termasuk rumah. Keturunannya. Ini susah tak boleh kocek. Bini nore, tak kengeng membawa ini cemerah semalam baik tak bisa. Sampai senajan lah cerai, senajan lah talak kita. Ya, tak kengeng ada pasal cuci-cuci kabin. Itu betul. Ada tek saya sebut iddah. Kan yang kita. Tak ada orang bini apa? Perkataan. Pekat gitu ya. Kecil paha kabin. Tak bisa. Anak apa sahabat? Juga anak keturunan. Keturunan orang ini kena genal. Mun pasan si bulun papa pa oleh orang laki lain. Mun pasal bolong itu tu. Dorong. Antara keturunan sederi laki ni si buru pekerja. Tapi laki hanya campur pasal but di dalam ni kan. Anak siapa je dia berada. Mereka saya jaga. Tapi ketu berdalam ni kan. Saya kata iddah pun. Karena kita mereka aja anak zina tak boleh. Mereka aja ni keturunan. Sampai akhirnya bukan ke pembatasan tengah keras ya. Tak boleh goreng sekira-kira nyetrum. Hari ketu tegak mereka. Sampai perkara aurat, perkara pakaian, perkara pergaulan, perkara semacam bodoh atau sini kau kena tepi aja kenapa? Keturunannya anak. Ini pokoknya itu. Saya jaga. Juga mengenai ini kan, nomor 4 akal fikiran, dilindungi, jaga. Tak keneng, pasal rosak akal fikir, tak keneng. Untuk dilindungi ini kan. Benda orang lain, kalau fikir, kau ngerasa jaga. Tidak sampai pikiran kau rosak. Mendem-mendem, apa lagi, ngomong ganja, sampai usaha akal, sampai kendur, dosa kita. Karena fikir tidak melindungi akal pikirannya. Tak kenal. Keeman kayak mana ni kan? Mereka mengenai nomor 4. Kehormatan. Al-irdu. Orang ketiga ke kehormatan. Tak kenal kau oleh sampean ada macam-macam. Arwah orang burle-buren wah di anak. Dah. Nanti dulu sampean nak bawa tak burle-buren. Bukti apa? Montada buku karena kan menurut agama ketua pokol sampai belum polo kali makjir mata usil nah orang-orang yang bener mak yara nih ngerasa nih orang tahu ya kan tahu lah tadi ngerasa kenapa sahabatku menjaga irdu kehormatan orang itu. Jadi semua orang manusia ini dilindungi kehormatannya oleh agama. Tidak boleh dirusak, tidak boleh dilanggar, tidak boleh diganggu. Maka umpama lagi nyaman sampean itu oleh surat kafir. Saudara tak saimo, umpama lagi itu orang begajul, umpama lagi penipu, orang yang taruh itu oleh surat kafir umpama. Sampean matanya meresa gini, ini kehormatan ini. Sampean entar jejak. Pak, saya lapor Pak. Nama saya dirusak di surat kabar. Nama saya tak kota macam. Padahal itu tidak betul itu. Saya menuntut. Ini boleh makin. Negara ni kan, mau beda orang seneka, itu boleh. Oh, titi. Yang mana surat kabar apa? Kaisa. Nama boleh sebut tukang nipu, begajul, apa kan tu. Boleh tak terai, magulah. Ini kan cocok biasa. Agama juga melindungi. Membeda orang rasanya wa imma ada atau merosak kehormatan ini kebodoh aturan okuman itu dalam agama Islam. Ini kan prinsip yang nomor 5.
Pas nomor 6 mengenai kepercayaan agama. Kepercayaan agama orang ini kan dilindungi oleh Islam. Tak boleh diganggu. Termasuk Kristen. Oh, masa ini lah. Agama ini kan teguk kelaban bengsebang. Tak kenang bahan baan orang Kristen. Ambu, itu orang Kristen. Kalau berarti. Bukan gini. Dan tak bisa, sebenarnya tak kengeng. Tak bisa. Dalam pun orang pun tercetak. Mana kita oleh kita itu. Tak bisa ni orang tak bisa. Tak bisa. Jadi melana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesan mun beda perang sehingga kau kok pesan aku ban. Ada Sayyidina Abu Bakar juga pesan. Mun beda orang beda gereja atau beda biara kuil-kuil jangan diganggu. Ban man perang bisa perang. Musuh saya perang, mun setarok norok jauh perang ya. Ini kepesan. Jadi orang-orang mengenai kebebasan agamanya, mengenai kepercayaan agamanya, ini kan dilindungi menurut Islam. Jadi ini kan 6 nih. Jadi eksena agama Islam penekah, nekah, eringkes 6 perkara. Oh. Kalau sebenarnya malam Senin saya pongkor, kalau pun terang lagi. Agama Islam sebagai agama keadilan. Artinya agama mengenai apa? Mengenai orang ini yang kepada adil, keadilan hukum, 2 keadilan sosial, 3 keadilan rumah tangga. Maka kita terang lagi. Sebenarnya pun terang lagi ke keadilan hukum sampai putrana saya kayak Gubernur saya Amr bin al-As. Ada cerita kalau sebenarnya ini. Mesir zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab jadi Amirul Mukminin, jadi kepala negara. Jadi gubernur pada Mesir namanya sahabat Amr bin al-As. Amr bin al-As ni kan dia anak laki. Nah ini kah ini karena salib di rakyat biasa remoreng, kalau teguk orang gelap, kalau tampilnya tarja itu cek. Akhirnya, itu heading Sayyidina Umar sebagai Medina kepala negara, yolok sambil gubernur yolok. Anak yolok dan pemuda bisa tampil yang yolok terus. Nah ini kamu ni cerita akil itu malam Senin ada. Dharma akhirat. Tanya Sayyidina Umar kepala negara, dong. Ada semua kol banjir dulu. Dari ni ko semua kol kenampel. Tampil. Iya ada ni ko tarik tampil. Mar boleh, ampun puas gula ampun untuk kopi yang tidak beli. Yalah, kan, empat gubernur lah, serba buka itu di rumah. Yang gitu, ayo pokok saya kerja. Nah karena kampung kalau suruh mukul saya tekan gubernur, kan tidak pun kesebekan di salah aku bilang. Ya bapak saya kena Umar dah. Anak anda mentakeng andinya aku lagi mana pandre tak dengan nokol banja. Setiap pandre norok salah kiri ya. Pokol kita kan. Terus pokol. Polanjir ya mau tak benar anak gubernur. Tak kira bang aja mokol. Tapi karena tibi ingin jelesinya mana pan. Tanggap Pak Gubernur. Tas. Atas dikuni wa ana ibnul akramain. Bukan ngalet kok, tak tahu anak siapa kok, anak gubernur kok. Nah, tahanan peleng, tanah ucap, macot. Ini Sayyidina Umar menegakkan keadilan. Paling orang, karena tanda mau pun menkula nokol apaan pun dua dicaring tanda salah, tak boleh saya nokol anak kula pun mari kena nokol, pun puas kula pun. Ini kata Sayyidina Umar, pas ada buka Sayyidina Amr bin al-As gubernur.
Mundukan ya Amr, ta'abbadtumun nas, waqad waladathum ummahatuhum ahrara. Amr bin Al-As. Mulai bila dia memperbudak manusia. Padahal manusia ini dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan merdeka. Kapan kamu memperbudak mereka? Menganggap mereka budak. Reng-rengungku dia gitu. Nekah keadilan hukum. Tak nampak syara boy. Pada. Dalam hukum, mon salah ya salah, mon bener ya bener. Tak orang pun tak nampak. Malah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu karena berdarah bina dari keturunan bangsawan Quraisy ngecok. Yo koma di Kanjeng Nabi pas keluargana mentolong salah setong sahabat sisi kesayangan sisi kenapa nyamana kekasih Kanjeng Nabi iki benika Usamah bin Zaid. Usamah nika termasuk orang dalam na keluar masuk nika padahal Kanjeng Nabi ini biasa. Nika minta tolong. Usamah marah kok minta tolong. Kenapa? Hari ada setong orang bina robana keibuin tersangkut mengenai pencurian ngeco. Lari ya mau dijatuhi hukuman di Kanjeng Nabi. Marah ada orang Muljir ya, bangsawan, pedak ratu, golongan Quraisy. Dicoba minta tolong sama kan. Membak ni terima dikit. Kerajaan nyaman kesayangan. Iyalah dicoba kok jangan sama ni. Gantar ke Kanjeng Nabi. Bisa apa mah? Sama. Nanti golongan berikut atau apa? No. Neka apa? Demi kehormatan bangsawan Quraisy, demi nampaknya Quraisy, Quraisy ni kan keturunan Kanjeng Nabi juga Quraisy ni kan, tak langsung apa? Kaisa orang bina, sengeco, dia apa? Angki kaisa kan yo, kamu bibacingnya, yo, kamu cari ngeco, lepas tapi kan orang Quraisy. Orang Quraisy kaisa tak langsung nyon kebijaksanaan. Reng-reng Kanjeng Nabi. Atashfa'u fi haddin min hududillah. Apa buat nolong mau memberi jasa-jasa baik mengenai hukuman yang sudah ditetapkan oleh Allah. Noro ya. Bantau. Orang bilang segabero sakya da iria. Umat-umat cuman Bani Israel mensengeco orang murja etina. Tapi mereng kampungan etak itu boleh. Hari saya kebero sekecuman pun. Waim Allah asum tahu. Demi Allah. Obama Fatimah anak bina engkau orang ngeco ketok di engkau sana. Macam engkau. Engkau itu ini kah 2000 apa? Kok mon urusan hukum ni lah pada lah. Tak nampak orang kampung, tak nampak putra Kanjeng Nabi, tak nampak orang Quraisy atau benar orang Quraisy. Mon salah ya salah, mon bener ya bener. Ini kenyamanan adil dalam hukum, keadilan hukum ni. Pas nomor 2 keadilan sosial. Nah, ini kasih terang lagi begitu. Keadilan sosial ni artinya keadilan dalam bab pengudian panika. Dalam agama Islam terang lagi seben-seben orang neka mempunyai hak yang sama untuk bekerja, untuk mencari kemajuan, untuk mencapai mengembangkan batu pendiriannya. Kita bulan di keterangan nanya. Imam Syafi'i radhiyallahu an adabu. Inna hunaka taklifatin yuradu bihal umum wa yuradu bihal khusus. Imam Syafi'i adabu edisa pada kewajiban saya maksudkan diri akan kui umum ya akan kui khusus setengah orang. Maka Imam Syafi'i
jelasaki sareng Imam Syatibi Al-Maghribi kebuna sebenarnya hadhihi taklifat allati